Assalamualaikum, hai kak. Muka pada api-api kawape. Barang maca odas, yuk kita ngebahas film Jepun nih. Judulnya Black Fox. Film live action dari manga dan anime, walaupun tetap bagus anime sih. Yuk kita langsung ke alurnya. Nyong. Di awal film ada cewek lagi jogging di tengah hutan, tapi kelihatan ketakutan. Ternyata bukan jogging ya kak, dia dikejar sama sekelompok orang. Cewek ini pun terdesak dan sewaktu mau ditangkap ada kesalahan dari salah satu kelompok mereka yang terlalu sembrono ngebuat cewek tadi lari lagi. Si cewek ini punya kekuatan listrik gitu. Jadi kayaknya jadi incaran kelompok tadi. Akhirnya cewek tadi pun terdesak di tepi jurang, dan kelompok yang namanya Negorusu ini ngancam cewek tadi. Si cewek tadi akhirnya loncat dan gelundung ke dalam jurang. Di bawah cewek ini masih hidup, dan dia keinget mau nyari kelompok yang disebut rubah hitam. Jadi dia pergi nyari markas dari kelompok tersebut. Negorusu yang datang ke jurang tadi kehilangan cewek tadi. Dan dia didatengin sama pemimpin Negorusu yang kecewa karena kegagalan anak buahnya. Negorusu kerja untuk pemerintahan wilayah setempat yang nyuruh Negorusu nangkap cewek tadi. Di lain tempat, cewek tadi sampai di suatu tempat. Itu adalah markas dari rubah hitam. Dia pun masuk dan bertemu dengan cewek manis mulus imut, anggota dari rubah hitam. Si cewek tadi minta tolong untuk ketemu sama pemimpin klan itu, tapi malah disuruh pergi masih manis ini. Tapi karena kasihan, cewek yang namanya Isurugi Rika nyuruh si Mia untuk ikut masuk ke dalam. Rika. Malam harinya mereka berdua pun masuk untuk nemuin sang rubah. Sebelum masuk, si Rika bilang kalau udah ketemu dan bergabung sama klan rubah, nggak ada jalan kembali. Si Mia pun buletin tekad untuk yakin bergabung. Masuklah mereka, dan di dalam ada pemimpin klan ninja rubah. Dia pengen tahu maksud dari kedatangan Mia ke situ. Mia di sini minta klan rubah ngebantu dirinya ngebalasin dendam, soalnya ayahnya dibunuh sama Negorusu. Dan flashback masa lalu si Mia di mana Negorusu datang dan mau ngambil si Mia yang diamanin ayahnya di dalam sel. Ayahnya pun ditusuk. Si Mia kan dilepasin dari selnya. Tahu ayahnya mati, Mia ngeluarin jurusnya dan ngebuat Negorusu terpental semua. Mia berhasil kabur. Karena itu dia di awal film dikejar-kejar sama Negorusu. Balik lagi ke klan rubah yang mana Mia siap untuk ngorbanin apapun untuk ngebayar jasa klan rubah. Walaupun sempat ditentang Rika, yang mana dia juga adalah cucu dari pemimpin rubah itu. Tapi Mia tetap mau untuk ngorbanin dirinya. Akhirnya, klan rubah setuju untuk ngebantuin si Mia. Sewaktu itu juga Negorusu datang dan nyerang klan rubah. Pertempuran terjadi. Dan Negorusu masuk ke dalam markas klan rubah. Rika keluar dan ngebawa Mia, tapi dia dicegat. Dan pertarungan Rika sama ninja perempuan terjadi. Rika tetap bertekad ngelindungin Mia karena keadaannya sama dengan dirinya yang kehilangan ayahnya. Pertarungan berlanjut. Sampai akhirnya pemimpin Negoro Haku datang dan ngadepin Rika. Rika emang bukan tandingan dari Haku. Pedangnya kayak made in China ya si Haku. Hio juga ngadepin musuh.
Dan dia ngelihat pertandingan Rika, tapi nggak ngebantu, padahal Rika ditawur. Rika dikalahkan dengan formasi gerbang iblis. Waktu terdesak, si Mia ngeluarin jurusnya dan ngebuat semua anggota Negoro melarikan diri. Kakek Rika datang dan negur Rika karena nggak bisa ngebunuh orang. Tujuannya klan rubah itu harus bisa ngebunuh. Di lain tempat, Shigetsugu laporan tuannya kalau dia gagal nemuin Mia. Jadi tuannya nih butuh kekuatan dari Mia untuk menguasai negara. Keesokannya Mia bangun dan nyari Rika. Dia dikagetin sama pembantu rumah yang namanya Merisa. Mia pun datengin Hyo untuk nanyakin di mana si Rika. Ternyata si Rika lagi dihukum berat. Mia yang panik langsung nemuin Rika. Ternyata dia dihukum nyuci, Kak. Itu berat banget buat Rika, soalnya nggak pernah nyuci baju. Nyuci apa biasanya ya? Suaranya nyenengin, ngelihat mukanya juga nyenengin. Ada. Scene pindah di malam hari, di mana Rika cerita ayahnya dulu adalah seorang peneliti. Dan Rika sering masuk ke ruangan tempat kerja ayahnya, tapi ayahnya sudah mati karena sakit. Jadi yang ngurusin dia sekarang kakeknya. Ayah Rika ini peneliti yang bisa buat barang-barang mekanik dari kayu gitu, Kak. Keesokan harinya, Rika dan Merisa lagi nyari bahan makanan untuk makanan klan. Ini bagian dari hukuman yang diterima. Sampai di tengah jalan, Rika ngelihat orang ditangkap oleh keamanan kota dan pergi ngikutin. Sampai di suatu tempat, Rika pun masuk dan ngelihat ternyata orang tadi itu dites tubuhnya, disetrum gitu sama Shigetsugu dan anak buahnya untuk ngetes apa kemampuannya bisa nahan listrik yang dikasih. Ternyata orang tadi mati karena terlalu kuat listriknya. Cuman Mia aja satu-satunya kandidat yang tepat. Rika pun pergi dari situ dan balik nemuin Mia. Dia nyeritain apa yang baru dilihatnya, bahwa nyawa Mia ini terancam dan dia dicari sama banyak orang. Mia pun ingat masa lalunya, di mana dia diamanin emang sama ayahnya, dimasukkan ke dalam sel untuk menjaga dirinya dari gangguan orang-orang di luar. Dan diteliti juga sih. Di tempat lain, Hyo ditemui seseorang dan diberi emas banyak. Ternyata itulah Hako dari Negoroso, dan klan rubah bakalan ngasihin Mia ke Negoroso. Bisa dapat sogokan gitu soalnya. Keesokannya Rika nyari Mia dan datang ke tempat kakeknya. Ternyata emang udah diserahkan ke Negoroso. Rika marah dan bilang bakalan ganti hukum dan aturan yang ada dari klan rubah. Rika pun pergi ke tempat penelitian ayahnya untuk ngebuka kotak warisan ayahnya. Yang isinya adalah armor rubah. Dipakainya sama Rika. Dan berubahlah dia jadi Kyuubi hitam. Scene pindah di tempat Mia ditangkap. Ada seseorang yang buka topengnya yang ternyata adalah ayahnya dan masih segar bugar hidup lagi. Mia kaget ngelihat ayahnya, dan tujuan ayahnya itu mau ngambil kekuatan dari si Mia. Pindah ke tempat Negoroso yang lagi berpesta miras. Didatengin sama Rika mode tempur. Pertarungan terjadi dan semua kelompok Negoroso melawan Rika. Pedangnya si Rika ini tumpul ya, Kak, jadi nggak bisa ngebunuh lawannya. Sampai akhirnya Rika berhadapan dengan Hako.
Haku akhirnya kalah dan dia ngeluarin gerbang iblis. Tapi Mia ngelawan pakai jurus ultimate-nya, namanya badai rubah ekor 9. Haku pun minta dibunuh sama Rika karena dia udah malu dikalahkan. Tapi nggak dilakuin. Dan Negoro pun berniat untuk ngebantuin Rika nyelamatin Mia. Di tempat lain, ayah Mia ngelakuin percobaan untuk ngambil kekuatan Mia. Sampai akhirnya Mia berubah kayak kehipnotis gitu dan ngebunuh para peneliti yang ada di sana. Scene pindah di mana Rika udah datang ke tempat Mia ditahan, tapi pasukan Shigetsugu nahan dia. Datanglah anggota Negorusu maju ngadepin pasukan Shigetsugu untuk ngebantuin Rika. Rika pun disuruh pergi. Dan dia masuk. Negoro lah yang menyelesaikan pertempuran di luar. Di dalam, Rika ketemu Mia dan ayahnya. Mia dipengaruhi ayahnya kalau rubah ini jahat dan bakalan ngambil ayahnya lagi. Rika berusaha nyadarin si Mia tapi tetap nggak bisa. Sampai terdesak. Di luar, Negorosu mati-matian ngelawan pasukan Shigetsugu. Balik ke Rika yang ingat masa lalunya, bahwa senjata utama Rika itu kebaikan di hatinya. Dari situ Rika berusaha meluk Mia supaya sadar. Dia setrum terus tapi Rika tetap nggak ngelawan. Dan Mia pun akhirnya tersadar dari hipnotisnya. Milih sahabatnya ketimbang ayahnya. Shigetsugu datang dan ngebunuh ayah Mia. Final battle pun dimulai. Cakep cewek ini emang. Pertarungan pun imbang, Shigetsugu udah kewalahan. Dan Rika ngeluarin jurus Kyuubi no Kitsune no Arashi. Dan Shigetsugu pun dikalahkan sama cewek cakep ini. Mereka berdua akhirnya keluar dari situ dan ngelihat semua anggota Negorosu udah mati semua. Dan Shigetsugu yang gagal ngejalanin perintah tuannya, dia milih untuk bunuh diri. Next scene, Rika dan Mia kembali ke klan rubah. Imut emang Rika ini. Di dalam dia disambut sama kakeknya. Dan karena kehebatan Rika, kakeknya nyeselin perbuatannya sendiri dan tunduk. Lalu dia ngangkat Rika sebagai pemimpin klan rubah hitam yang baru. Nyenengin dilihatin cewek. Setelah itu, filmnya selesai. Oke kak, thank you udah nonton. Dan semoga terhibur. Tungguin update film lainnya. See you soon. Dan assalamualaikum.